Selamat malam teman-teman. Udah lama ya nggak cerita-cerita ya. Jadi isinya vlognya cuman jalan ke sana kemari. Oke, hari ini teman-teman saya mau bagikan pengalaman saya ya tentang ya ini agak dewasa nih. Jadi kalau yang nggak berkenan nggak usah lihat. Yaitu tentang pengalaman saya memakai alat kontrasepsi IUD, yaitu apa itu alat kontrasepsi dalam rahim ya, atau AKDR ya. Jadi saya pakai alat kontrasepsi itu udah 3 kali. Jadi ketika setelah melahirkan Cirong gitu, sekitaran tahun 2009, terus saya lepas ketika tahun 2014 gitu ya, ketika akan program hamil Lui gitu. Kemudian setelah lahir Lui tahun 2015 saya pasang lagi. Dan tahun 2015 itu masanya udah lewat gitu. Tahun 2024 ini saya pasang untuk yang ketiga gitu ya. Nah, alasan saya kenapa pakai KB dalam rahim itu ya, karena mungkin saya ingin memproteksi gitu ya, memproteksi diri saya karena nggak siap untuk punya anak lagi gitu. Kalau dulu sih karena untuk mengatur jarak kelahiran ya, tapi kalau sekarang kan emang udah nggak siap untuk punya anak lagi, merasa udah cukup, dan puji Tuhan cocok ya. Kan alat KB itu mungkin cocok-cocokan ya, saya cocok juga gitu. Saya nggak pilih KB hormonal ya, karena takut lupa. Kalau suntik juga kayak yang males juga tiap bulan suntik atau apa. Jadi saya pilih yang praktis, jadi pakai IUD. Nah, saya mau cerita nih, untuk pemakaian 1 dan 2, saya memakai merek yang sama ya, mereknya namanya Novate gitu. Teman-teman bisa googling lah ya. Nah, Novate itu biaya pemasangannya, saya waktu itu pasang di bidan yang saya kenal gitu ya, saya percaya, saya nyaman ya. Biayanya itu 600.000 ya. Itu saingannya ada yang namanya Coperte ya. Coperte itu yang lebih murah, kayaknya 100 atau 250.000 cuman kalau kita bayar sendiri gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, pemasangan ketiga ini, jadi 1 dan 2 itu saya pakai yang sama, yaitu Novate, warnanya pink gitu dan ujungnya itu melengkung, katanya sih meminimasi rasa sakit di rahim ketika terjadi peluruhan rahim atau terjadi menstruasi gitu ya. Dan memang ya lumayan nggak sakit gitu, jauh berbeda ketika saya masih belum menikah atau belum melahirkan gitu ya. Nah, untuk yang alat kontrasepsi yang ketiga kalinya ini saya memakai, pengennya pakai Novate karena kan pengen ngulang aja, udah males ganti ya. Ternyata itu sudah nggak ada teman-teman. Nggak tahu nggak ada atau gimana ya. Tapi di bidan yang saya udah langganan, udah percaya itu tuh nggak ada. Dan ganti namanya, mereknya itu Andalan Silverin gitu. Jadi warnanya silver. Kalau Novate itu warnanya pink gitu ya. Kalau Coperte yang 1.250.000 itu putih gitu. Nah itu warnanya silver. Nah, mereknya Andalan Silverin 380 CU gitu, dan ujungnya juga melengkung gitu. Nah, saya mau cerita ya perbedaan dari dua alat ini. Ternyata ketika saya pakai tuh ada perbedaannya. Pertama dari segi harga ya. Nggak tahu itu juga karena harga, juga mungkin perbedaan tahun kan juga bisa ya. Bisa juga. Tapi untuk yang Novate itu pemakaian pertama dan kedua saya tuh bayarnya 600.000. Udah termasuk kontrol dan lain sebagainya ya. Nah, untuk Silverin itu saya bayarnya 1.900.000 atau 1 juta begitu. Itu sudah termasuk pemasangan dan kontrolnya gitu. Sebetulnya Andalan Silverin itu punya yang lebih murah, versi murahnya namanya Andalan TCU atau apa ya, T-Copper mungkin ya. Kukrum itu apa sih teman-teman, aku lupa juga. Gitulah, silver ya. Itu jadi bentuknya itu lurus gitu loh. Itu yang ditawarkan ke saya 600 atau 750.000 gitu. Tapi saya pakainya yang Andalan Silverin gitu. Saya pakai yang 1 jutaan. Nah, bedanya apa teman-teman? Nah, ini saya kasih tahu perbedaannya ya. Ketika saya pasang Novate ya teman-teman ya. Jadi saya tuh pasang ketika saya sudah selesai menstruasi. Jadi memang sudah tahu bahwa saya emang nggak hamil, saya udah menstruasi dan menstruasinya udah berhenti. Dan ketika setelah berhenti, dipasang si Novate itu dalam rahim saya, maka terjadi menstruasi lagi selama 2 minggu. Jadi setelah selesai menstruasi, saya menstruasi lagi teman-teman.
setelah 2 minggu, dan setelah itu selesai gitu ya, udah selesai. Kemudian pengaruhnya ke siklus mens saya ya. Siklus mens saya itu menjadi pendek, tapi konsentrasi darah yang keluar tuh banyak gitu. Jadi misalnya 4 atau 5 hari itu sedikit-sedikit, banyak selesai gitu. Itu yang terjadi dengan Novate. Novate itu jangka waktunya 8 tahun ya waktu itu. Waktu itu saya disarankan 8 tahun, tapi kalau nggak ada keluhan bisa 10 tahun. Tapi saya pikir kalau udah lebih dari 8 tahun mungkin berkurang efektivitasnya ya. Jadi saya worry kan. Jadi lebih baik saya pasang baru lah, ganti gitu. Nah, itu yang di Novate. Jadi ketika saya mau pasang Silverin, saya tanya ke bidannya, Bu ini gimana? Apa nanti saya bawa pembalut ke sini gitu? Oh, nggak usah Mbak, nggak usah. Saya juga bilang, nggak usah. Tapi ya udah saya ngikutin lah. Nah, ketika setelah dipasang, udah selesai ya, dipasang dengan cara yang sama. Kemudian setelah dipasang, itu saya tanya, Bu ini nanti saya menstruasi lagi? Enggak Mbak. Saya bingung, oh enggak ya. Nah, nanti aja mungkin keluar bercak aja, flex sedikit gitu nanti kalau sore gitu. Dan ternyata bener teman-teman. Setelah itu udah nggak ada apa-apa ya Kak, udah nggak ada apa-apa gitu. Saya pikirkan sakit kayak mulas kayak apa gitu, nggak ada. Jadi rahim itu nggak tahu cara menyesuaikannya gimana gitu. Dan baik-baik saja, biasa-biasa aja gitu. Ya udah ya, saya lanjut lah ya. Lanjut pemeriksaan seminggu kemudian saya disuruh kontrol untuk dilihat keadaannya, oke lah. Nanti setelah menstruasi kontrol lagi. Nah, sekarang saya udah mengalami menstruasi gitu kan setelah pemasangan IUD. Nah, ternyata berbeda teman-teman. Jadi ketika pakai Silverin ya itu di saya ya, siklus menstruasi saya menjadi panjang, tapi maksudnya gini, sedikit terus gitu. Sedikit terus banyak sedikit gitu teman-teman. Jadi yang biasanya sampai 4 sampai 5 hari ya itu bisa sampai 8 sampai 10 hari teman-teman. Itu perbedaannya. Jadi banyaknya yang keluar ya, cairan yang keluar atau darah yang keluar itu enggak sebanyak waktu saya pakai Novate gitu. Si Silverin andalan itu. Saya nggak tahu juga ya, makanya saya cuma sharing-sharing aja sih, saya juga belum baca-baca referensi terkait hal itu ya. Nah, kenyamanannya gimana ya, saya ngerasa nyaman-nyaman aja ya, nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa yang ada gangguan atau sakit atau gimana gitu, pun suami saya yang ngerasanya biasa-biasa aja gitu. Jadi ya itu pengalaman saya ya, jadi buat teman-teman yang misalnya mau pasang IUD ya silakan ya, itu sesuai dengan kemantapan kita, keyakinan kita ya, mau pasang atau enggak terserah gitu ya. Tapi pilihan atau resiko kan ada di kita gitu. Ya semuanya ada resiko dan itu pilihan kita. Kalau saya sih merasa terlindungi dengan hal itu gitu. Itu tanggung jawab saya terhadap badan saya sendiri gitu ya, untuk melindungi badan saya sendiri karena saya udah merasa nggak mampu untuk hamil lagi atau punya anak lagi gitu ya, baik secara fisik maupun mental. Nah, suami saya bagaimana ya? Dia juga melindungi dirinya sendiri, ada komitmennya sendiri ya dia ya. Dia juga pakai alat pelindung dan lain sebagainya gitu. Itu komitmennya dia gitu. Jadi ya ada, kalau menurut saya sih ya, ada baiknya ketika suami istri itu menjalankan sebuah rumah tangga gitu, dalam relasinya masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukan hanya mengandalkan satu pihak. Misalnya udah kamu aja yang KB atau aku aja yang KB. Kamu dong yang KB atau udah kamu nggak usah KB aku aja. Wah, bisa juga kan kayak gitu. Jadi cuma satu pihak ya. Kalau saya sih dua belah pihak ya. Memproteksi dirinya masing-masing gitu ya. Karena baik saya maupun suami saya, aku nggak tahu sih kalau tapi kayaknya sih juga sama-sama nggak ada kemampuan untuk nggak ada kemampuan atau energi lagi gitu untuk next child gitu. Saya ditanyai oleh bidan saya itu, gimana Mbak? Apakah mengalami gangguan, keluhan? Enggak, saya bilang. Wah, sampai cocok ya pakai ini ya, puji Tuhan lah. Saya sekarang 43, untuk Silverin ini maksimalnya 5 tahun ya, enggak. Bukan seperti Novate yang 8 sampai 10 tahun, tapi maksimalnya hanya 5 tahun. Ya udah enggak apa-apa. Ntar 48 saya akan ganti lagi dan satu kali lagi kemudian mungkin udah mau mulai masuk di menopause mungkin ya.
Semoga sehat selalu gitu deh. Amin. Oke teman-teman, ini sedikit ya cerita-cerita saya, semoga berguna. Kalau nggak berguna ya nggak apa-apa ya, untuk dengar-dengar cerita aja. Pernyataannya bahwa alat kontrasepsi ini melindungi saya dan saya cocok dan berguna untuk saya, dan sarannya untuk teman-teman bisa dikonsultasikan kepada petugas medisnya ya, siapa yang teman-teman bisa percaya, biar teman-teman bisa comfort. Kalau mau coba ya coba dulu begitu, dan semoga Tuhan memberkati usaha kita ya untuk membangun keluarga yang ya baik orang tua, anak itu dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental ya. Salah satu caranya ya dengan itu ya, mengatur apa nih? Bukan beban hidup ya, tanggung jawab hidup ya, tanggung jawab kita dalam berkeluarga begitu ya. Ya ini salah satunya tanggung jawab kita kan anak. Jadi seberapa kemampuan kita ya udah itu yang bisa kita kita kalau ngomong kita tanggung nggak enak ya. Itu yang bisa kita kerjakan. Gitu ya teman-teman ya, terima kasih atas segalanya. Sampai jumpa, dadah.